والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Kalau ada orang Muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya pada pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Banyak orang berkata, saya malu. Atau dia merasa ada bisikan di hatinya, buat apa lo salat? Ngapain? Perilaku kamu aja tidak benar, sama orang tua aja tidak benar, dosamu tidak pernah henti-henti, percuma salat, tidak usah. Itu ingat bisikan syaitan. Karena syaitan ingin semuanya sekali-kali rusak. Kalau berbakti baik belum sempurna, masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sampai syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat. Oh, sudah hancur, sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah, tinggalkan salat. Atau ada orang taubat, selama dia tidak salat, lancar, beres, aman, tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal, dia mulai menjaga salatnya. Hilang motornya, kehilangan kerjaannya, diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya. Setan datang, coba kamu aja dulu biasa-biasa aja, tidak pernah ada ujian. Begitu anda mulai salat, ada ujian. Ngapain? Udah berhenti aja salat, nanti kembali beres. Berhenti salat. Pas begitu dia keluar masih kehilangan motor. Ya Allah, gimana? Saya selama ini tidak pernah salat, tidak pernah hilang motor. Begitu saya mulai salat, malah hilang motor saya. Datangnya setan di situ. Coba kalau kamu tidak salat, tidak bakal hilang motornya. Akhirnya dia merasa nyesal, dia berhenti. Berarti niatnya bukan taubat. Niatnya salat, ya Allah mohon aku salat tapi Allah jaga motor aku ya. Itu niatnya. Bukan salat karena Allah, tapi salatnya karena terjaga motornya. Itu beda niat. Berarti ketika kita berlaku ibadah, melakukan sesuatu ibadah, tapi ada ujian yang masuk, jangan anda salahkan ibadahnya, tapi salahkan niatmu. Ada apa dalam niatmu? Pasti ada salah niat. Dan itu inti daripada umur kita. Allah berikan 60 tahun. Kemarin saya hitungkan, kalau standar umur umatku kata Rasulullah kan 60 sampai 70. Itu kira-kira kurang lebih. Ada yang lebih tua, lebih panjang usianya, ada yang lebih muda. Tapi standar kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Standar umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang melebihi dari itu, tapi sedikit sekali dibanding yang lebih muda.
Saya kemarin hitungkan 60. Apa yang kita lakukan di dalam usia 60 tahun. Dari lahir sampai balik. Sampai tahun berapa? 15? Kita sepakat 15? 15 tahun. Berarti sebelum balik belum taklif. Sebelum balik belum taklif. Haji boleh tapi tidak wajib, karena syarat haji harus balik. Syaratnya harus balik, walaupun diperintahkan, dibiasakan untuk melaksanakan salat. Tapi anggaplah belum taklif, belum ada taklif, belum ada kewajiban, berarti 15 tahun itu sia-sia. Dipotonglah dari 60. Berapa sisa? 45. Tidur sehari berapa jam? Hah? 8? Boleh kita sepakati angka 8? Ya, kita bicara standar. Katanya menurut kesehatan, tidur yang normal dan pas dan cukup adalah 8 jam. Anggaplah 8 jam tidur. Ada yang tidur 12 jam. Ada yang tidur bangun, salat tidur bangun, salat tidur bangun. Kalau hari libur, dia tidur, tidak capek tidurnya. Begitu bangun, ya Allah begal badan saya, tidur lagi. Saya hitungkan 8 jam. 8 jam dalam sehari berapa kalau dibagi? Dalam sehari. Sehari berapa jam? 24 jam. 8 bagiannya berapa jadinya? Sepertiga. Sepertiga sehari tidur. Sepertiga 60 tahun berapa? 20. 20 tahun ngapain? Tidur. 20 tahun cuman kerjaannya tidur. Mulai dari 8 jam. Coba, memang terlihat angkanya tidak terlalu besar. Tapi kalau dihitung dalam usia 60 tahun, 20 tahun tidur. Ditambah 15 belum taklif, jadi 35. Tersisa berapa dari 60? 25. Cari nafkah dan rezeki. Kerjaan, standar kerja, jam kerja berapa jam? 8. Berarti 60 tahun berapa jam? Berapa tahun kita kerja? 20 tahun. 20 tahun cari menjadi kaya. Tapi 20 tahun masih stres. Tak jadi kaya-kaya. Masih bermasalah. Ditambah habis 20 tahun pensiun, tambah hutang. Belum lagi hutang sana sini. Sekarang semua serba hutang. Dan yang aku heran, kenapa orang Indonesia suka berhutang? Ada masalah sedikit hutang. Sekarang HP cicilan bagus-bagus. Begitu saya kemarin diajak sama teman foto, saya lihat HP ini, Masya Allah HP yang terbaru ini. Maaf Pak, cicilan. Jadi jangan ditipu, jangan tertipu ketika anda melihat handphone baru sama orang, langsung anda baik sangka barangkali cicilan. Tidak ada yang sanggup cash. Cash itu 12 juta sampai ada 15 juta. Bawa mobil yang mewah, cicilan. Begitu pindah rumah, cicilan. Jalan-jalan besok juga nikah, cicilan. Semua serba cicilan. Dan terpengaruhi dengan promo. Promo sana, sana ini, ada ini, non persen, non ini, apa, sini beli satu, dapat satu. Dan semua serba hutang. Tanpa kita sadar, tidak sadar, memang mudah kita awal-awalnya berhutang, tapi begitu sudah jatuh tagihannya, pusing. Memang hutang ini bikin aku stres. Ada orang minta sama saya amalan. Ada enggak amalannya supaya saya bisa mengatasi masalah hutang ini? Saya bilang mudah amalannya, jangan berhutang lagi. Mudah. Sudah selesai. Wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.